Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cerdas pelajar Indonesia, selalu semangat mengukir prestasi. Alhamdulillah bertemu lagi dengan saya, Pak Fajri, dalam materi pembelajaran negosiasi bisnis pada mata pelajaran komunikasi bisnis kelas 10 BDP. Ya, materi kita mengenai negosiasi bisnis, di mana kita mencoba melanjutkan materi pada slide berikutnya mengenai teknik negosiasi. Dalam negosiasi, untuk mendapatkan sukses dalam organisasi itu dibutuhkan pengetahuan, kesabaran, dan juga fleksibilitas. Nah, untuk melaksanakan itu diperlukan atau dibutuhkan teknik dalam negosiasi. Yang pertama yaitu adalah memberi pilihan. Ya, di mana dalam melakukan negosiasi, misalnya kita menawarkan satu barang ataupun jasa, di mana calon pembeli itu terkadang akan menolak jika barang atau jasa tersebut hanya satu jenis. Ya, maka kita coba memberikan alternatif atau memberikan pilihan pada beberapa varian atau beberapa ukuran atau beberapa macam produk ataupun produk yang sejenis atau yang serupa. Kalau jasa kita bisa menawarkan beberapa model, beberapa alternatif dalam menyelesaikan suatu masalah ataupun pelayanan yang akan diberikan. Yang kedua yaitu lelang. Negosiasi dalam jual beli juga bisa dilakukan dengan cara lelang. Ya, barang yang dilelang biasanya terbatas pada waktu, ya, dan juga kita tahu sendiri ya kalau dalam perlelangan ada harga terendah, lalu ada penawaran pada harga yang lebih tinggi lagi, dan pada puncaknya atau orang yang memiliki penawaran harga tertinggi tersebut adalah pemenangnya atau yang berhak mendapatkan barang tersebut. Yang ketiga dalam taktik negosiasi yaitu kalah untuk menang, di mana sebuah trik yang dapat diterapkan pada negosiasi antara penjual dan calon pembeli dengan memberikan kesan yang diterima calon pembeli adalah penjual rugi. Ya, padahal menurut penjual dia tidak rugi. Ya. Harga yang dicantumkan itu sudah termasuk keuntungan. Nah, diturunin lagi sebenarnya juga masih untung gitu. Harusnya untungnya 100%, diturunin lagi untungnya jadi 80% atau 75% dan seterusnya. Yang keempat dalam teknik negosiasi ada penawaran serius ya, di mana penampilannya serius, ucapannya serius, dan tindakannya serius. Sehingga calon pembeli atau orang yang diajak negosiasi akan merasa segan terhadap kita sebagai negosiator dalam menawarkan produk ataupun menawarkan hal-hal yang ingin dinegosiasikan agar kita bisa menang. Lalu dikasih pilihan, ya atau tidak, mau atau tidak. Ya atau tidak adalah pemberian pilihan kepada calon pembeli yang tidak bisa leluasa, melainkan memilih karena barang dan jasa yang telah ditentukan oleh penjual. Mau yang ini apa yang ini, Bu? Jadinya mau harga yang sekian atau yang sekian, Bu? Mau kualitas KW1 atau KW2, Bu? Nah, seperti itu. Plus minus atau kelebihan kekurangan dari masing-masing pilihan yang akan dipilih oleh calon pembeli. Lalu persediaan terbatas ya, ini merupakan salah satu taktik negosiasi di mana penjual menawarkan limited edition pada produk yang ditawarkan. Hal ini dijadikan kesempatan untuk menginformasikan keterbatasan produk untuk menarik perhatian calon pembeli. Limited edition, best seller, ataupun yang teknik-teknik lainnya ya. Ngabisin nih Bu gitu, ataupun istilahnya cuci gudang ataupun lainnya. Ya, sehingga produk tersebut akan mudah terserap atau terbeli. Yang berikutnya adalah dengan cara bersabar. Bersabar adalah trik penjual dan calon pembeli agar kesepakatan transaksi terjadi secara alami atau natural. Ya, walaupun butuh waktu yang tidak singkat ataupun negosiasinya berjalan dengan alot, fleksibel, dan juga butuh waktu. Ya, yang penting negosiasinya tercapai. Tekan terus-menerus. Trik ini mendekati semacam interogasi yang memaksa. Namun trik ini sebaiknya dilakukan dengan cara-cara yang hormat, yang arif, yang bijak, ya, tidak berkesan terlalu memaksakan. Ya, namun kita terus memberikan informasi-informasi yang penting, kita terus menawarkan pilihan-pilihan kepada calon pembeli untuk segera mengambil keputusan atau tindakan yang ingin diberikan. Mau beli atau tidak, jadi atau tidak.
Kecocokan dan ketidakcocokan. Trik ini biasanya dilakukan oleh penjual. Trik ini akan sangat bermanfaat untuk memotivasi calon pembeli. Calon pembeli eh, ditawarkan bahwa produk ini sangat cocok untuk ibu, atau produk ini tidak cocok untuk ibu, yang cocok yang ini, seperti itu. Lalu yang terakhir, melambungkan bola rendah. Maksudnya apa? Yaitu dengan menawarkan persyaratan yang ringan. Ya, akan tetapi setelah diterima, ya, ia akan segera menawarkan hal-hal yang penting yang berkaitan dengan persyaratan yang semula. Ya, ini biasanya pada contohnya pada kredit, ya, pembelian secara kredit. Misalnya free angsuran pertama. Nah, ketika ditawarkan produk, ya, angsurannya 12 kali, ya. Lalu free 1 kali, jadi tinggal 11 kali. Padahal secara perhitungan, nah, itu penjual masih untung. Atau DP-nya yang diturunin. Ada beberapa hal yang perlu dan tidak perlu dilakukan dalam negosiasi. Nah, negosiasi bukanlah sebuah kontes, negosiasi bukanlah siapa yang paling tinggi posisinya. Negosiasi bukan untuk menyerang orang lain, negosiasi tidak berfokus pada suatu perbedaan atau untuk membeda-bedakan atau membandingkan, dan negosiasi tidak untuk mencari satu solusi aja. Nah, dalam negosiasi itu adalah berpikir bagaimana menang-menang. Negosiasi adalah saling merangkul gitu, masalah tersebut menjadi solusi bersama. Dalam negosiasi itu bukan menyerang orang lain, tapi menyerang masalah, ya. Menyerang masalah di antara keduanya atau masalah yang sama-sama ingin diselesaikan. Lalu negosiasi itu berfokus pada kepentingan, bukan pada perbedaan. Negosiasi itu harus kreatif, banyak brainstorming ataupun mengeluarkan ide-ide yang kreatif, mengeluarkan berbagai macam pilihan solusi, bukan hanya satu solusi saja semata. Jenis negosiasi berdasarkan untung ruginya, ada negosiasi kombinasi, yaitu saling menang-menang antara negosiator dengan pihak yang diajak negosiasi itu saling mendapatkan kemenangan. Lalu negosiasi dominasi, ya, salah satu pihak menang dan salah satu pihak kalah. Negosiasi akomodasi, di mana negosiator, ya, mengalah sejenak, ya, untuk menang atau memang sengaja untuk kalah. Selanjutnya, negosiasi ada yang bersifat kompetitif dan ada yang kooperatif. Negosiasi yang kompetitif, mereka saling bersaing satu sama lain, mencoba untuk menang. Negosiasi kooperatif, keduanya itu saling merangkul, ya, tidak ada yang ataupun paling mendominasi, di mana keduanya berusaha untuk mencari solusi pemecahan masalah yang sama-sama enak bagi keduanya. Ada negosiasi yang berdasarkan posisi, ada negosiasi yang berdasarkan kepentingan, positional based, dan juga interest based, di mana direktur memiliki pengaruh besar untuk menentukan standar gaji buruh. Nah, kalau negosiasi berdasarkan kepentingan, nah, pengusaha sangat membutuhkan jasa buruh sehingga mereka berpikir untuk memenuhi tuntutan para buruh mengenai kenaikan gaji ataupun upah minimum mereka. Proses negosiasi. Mengenai proses negosiasi itu umumnya ada 5 tahap. Yang pertama adalah persiapan dan perencanaan. Ya, persiapan dan perencanaan. Dalam proses persiapan dan perencanaan yang matang menentukan keberhasilan suatu negosiasi. Nah, dalam persiapan ini, hal yang harus dilakukan yaitu adalah dengan mempelajari objek yang dinegosiasikan dan mengenal sebanyak mungkin pihak lawan. Proses ini juga perlu mempelajari apa yang menjadi tujuan dari lawan, apa persepsi mereka, dan apa karakteristiknya. Dalam persiapan dan perencanaan ini, kita harus memfokuskan pada kekuatan dan kekurangan yang perlu diperbaiki, mengenal karakteristiknya, mengenal apa tujuan dari si lawan negosiasi kita, apa persepsi mereka mengenai masalah yang akan diperbincangkan. Dalam persiapan dan perencanaan kita harus membuat konsep, ya, fokus pada kekuatan dan kekurangan yang perlu diperbaiki. Pada intinya, seorang negosiator yang baik harus mempunyai pengetahuan yang mendalam tentang apa yang akan dinegosiasikan, mengenai masalahnya, mengenai produknya, mengenai perusahaannya, mengenai layanan tambahan, mengenai apapun hal yang dinegosiasikan. Itu harus punya pengetahuan yang matang untuk lalu bisa mengcover tanda tanya dari pihak yang akan diajak negosiasi.
Hal ini akan memudahkan negosiator dalam melakukan negosiasi tentunya. Yang kedua, mendefinisikan aturan-aturan pokok. Ya, apa itu? Setelah proses persiapan dan perencanaan sudah dilakukan, ya, maka selanjutnya yang perlu ditetapkan yaitu mendefinisikan aturan-aturan pokok atau pedoman dalam bernegosiasi. Ya, misalnya hal apa saja yang boleh dan apa yang tidak boleh yang harus dilakukan pada saat proses negosiasi bisnis. Aturan-aturan pokok tersebut perlu mendefinisikan batasan-batasan. Misalnya jika terjadi ketidaksepakatan, apa yang harus dilakukan, pertimbangan ataupun klarifikasi dan justifikasi. Para pihak yang melaksanakan negosiasi dalam tahap ini akan melakukan proses klarifikasi terhadap maksud dan tujuan dari masing-masing pihak. Dalam proses ini, informasi yang diberikan kepada masing-masing. Ya, tentu saja kuantitas dan kualitas informasi yang diberikan tergantung pada strategi negosiasi apa yang akan dipilih. Ya, apakah itu negosiasi distributif ataupun negosiasi integratif. Kita juga perlu memahami bahwa pada tahap ini pihak lain dan juga mungkin diri kita yang akan membesar-besarkan suatu permasalahan. Ya. Kadang ada pihak dari negosiator ataupun pihak yang kita ajak negosiasi akan memperbesar-besarkan suatu permasalahan. Nah, itu dapat diantisipasi. Lalu berikutnya tadi apa? Melakukan justifikasi atau pembenaran terhadap apa yang akan dinegosiasikan. Itu juga perlu. Tahap berikutnya adalah penawaran dan pemecahan masalah. Nah, pada tahap penawaran ini kita sudah memberikan alternatif solusi dari hal-hal yang akan diputuskan. Nah, penawaran dan pemecahan masalah merupakan proses yang paling penting, yang paling esensial, dan paling ditunggu-tunggu dalam proses negosiasi. Pada tahap ini kita melakukan proses give and take, ya, memberi dan menerima. Konsensi atau suatu kesepakatan, kesepahaman, dan menentukan suatu kesepahaman dalam melakukan penawaran dan juga pemecahan masalah kepada pihak lain yang disebabkan adanya keinginan dari kita. Dan yang terakhir, menutup dan mengimplementasikan. Proses negosiasi dapat ditutup dengan dua pendekatan, yakni pendekatan formal dan pendekatan informal. Dalam pendekatan formal, ya biasanya itu ada MOU atau ada tanda tangan kedua belah pihak yang bernegosiasi, ada legalitas persetujuan yang ditetapkan sebagai hasil dari proses negosiasi. Nah, jadi proses negosiasi tersebut didokumentasikan baik dalam bentuk notulensi dan juga ada bentuk perjanjian kerjasama atau biasa disebut MOU, Memorandum of Understanding, ataupun suatu bentuk kontrak. Hal ini biasanya terjadi pada suatu institusi atau organisasi resmi. Nah, sedangkan pada pendekatan non-formal biasanya tidak ditekankan pada aspek legalitas. Nah, bahkan dapat dilakukan hanya dengan berjabat tangan. Ya. Cukup jabat tangan, ya, deal. Nah, maka negosiasi sudah selesai. Tahap negosiasi, yang pertama tahap perencanaan. Pada tahap perencanaan ini dirumuskan mengenai apa yang menjadi sasaran utama dalam negosiasi dan siapa yang akan menjadi sasaran negosiasi. Di mana kita memahami mengenai masalah ataupun konten dari yang akan dinegosiasikan dan kita mengenal karakteristik orang yang akan kita ajak negosiasi. Merencanakan strategi negosiasi ini sangat penting, ya, dan untuk dilakukan agar mudah dalam mencapai tujuan dan sasaran dalam negosiasi. Merencanakan proses negosiasi yaitu membuat skenario. Berikutnya pada tahap implementasi itu ada 4 cara. Teknik cara Anda maksudnya adalah teknik di mana Anda berusaha keras membuat lawan bicara percaya pada informasi yang disampaikan, menggunakan cara-cara kita. Agar teknik ini berhasil, ya biasanya kita itu menyampaikan keunggulan-keunggulan produk, kasih tahu buktinya, ini buktinya, testimoninya, ataupun mendemonstrasikan ataupun memberikan ilustrasi yang faktual, yang logis, yang mudah dipahami oleh pihak yang kita ajak negosiasi agar mereka dapat mempercayai mengenai keunggulan-keunggulan yang kita sampaikan. Yang kedua itu dengan taktik bekerja sama, yaitu dengan mendengarkan lawan bicara dan keberatan-keberatan yang disampaikan, didengerin, resapi, dan ditanggapi dengan sebaik-baiknya.
dan berusaha untuk menyamakan persepsi dari lawan bicara atau kita lawan negosiasi. Yang ketiga itu taktik tidak melakukan apa-apa. Nah, tidak melakukan apa-apa ini bukan berarti diam saja, namun tadi kita berupaya untuk mendengarkan, tidak bersikeras untuk memberikan argumentasi yang lebih tinggi, tidak bersedia untuk merubah pendirian melalui proses tawar-menawar, menahan pendapat yang untuk disampaikan nanti pada saat closing ataupun sebelum closing. Lalu teknik melangkah ke tujuan lainnya, yaitu suatu taktik ya, di mana penawaran yang satu tidak berhasil lalu coba ditawarkan ke objek yang lainnya yang mungkin akan lebih menarik bagi si pihak lawan negosiasi kita. Lalu menurut Cici, tahap yang ketiga yaitu tahap peninjauan. Pada tahap ini merupakan tahap di mana Anda berusaha untuk mengevaluasi proses negosiasi yang telah dilakukan. Apakah negosiasi tersebut telah mencapai hasil sesuai dengan yang diharapkan atau belum? Jika belum, maka Anda harus dapat menilai apakah penyebab kegagalan tersebut sebagai bahan perbaikan nanti di masa yang akan datang. Pada tahap negosiasi itu ada tahap orientasi dan mengatur posisi, membuka komunikasi, membicarakan masalah, dan menentukan posisi pembuka. Lalu tahap berargumentasi, di mana kedua belah pihak bisa saling berargumentasi, bergantian, ataupun bergantian secara cepat, ataupun sampai selesai lawan bicara ngomong, mengutarakan argumentasinya, baru kita berargumentasi. Lalu mengetahui real position, di mana posisi sebenarnya dari letak permasalahannya dan juga letak kepentingannya. Lalu berargumentasi mengenai kekuatan dan kelemahan masing-masing pendapat. Saling meminta dan memberi konsesi. Saling memberi isyarat tentang konsesi dan pengembangannya, dan juga formalisasi kesepakatan. Nah, hal yang perlu diperhatikan sebelum menerapkan strategi negosiasi. Pertama adalah keunggulan bersaing atau competitive advantage, di mana kita sudah menyiapkan peluru atau amunisi kita, yaitu berupa nilai unggul kita itu di poin apa saja. Nah, itu kita utarakan atau kita sampaikan satu persatu untuk mengunci ataupun untuk mendapatkan kemenangan dari negosiasi tersebut. Yang kedua dengan memahami lawan bicara. Dan yang ketiga yaitu dengan kreativitas. Nah, dalam kreativitas ini kita tidak menjadikan komunikasi lisan sebagai satu-satunya faktor penentu keberhasilan negosiasi. Nah, keberhasilan negosiasi bisa menampilkan keunggulan-keunggulan produk, kita bawa contoh produknya, tadi kita bisa dengarkan testimoni dari salah satu pelanggan kita setelin videonya gitu misalnya. Membiarkan calon konsumen mencoba produk yang sudah kita bawa sampel ya kan. Menyerahkan keputusan pembelian kepada konsumen disertai dengan pendekatan yang persuasif ya. Menjadikan konsumen benar-benar menginginkan produk yang kita jual, bukan membeli karena pengaruh, tapi membeli karena butuh. Nah, ini syarat-syarat menjadi seorang negosiator apa saja. Yang pertama syaratnya harus memiliki keterampilan dalam berkomunikasi, harus aktif dalam berbicara, aktif dalam berkomunikasi, pintar menulis, pintar dalam public speaking, memiliki kepercayaan diri yang kuat, lalu konsistensi terhadap apa yang disampaikan, tidak pelin-pelan, memiliki kecerdasan intelektual, nah, tentunya seorang negosiator harus punya wawasan yang luas. Lalu memiliki kecerdasan emosional dalam menahan diri, dalam mempengaruhi orang lain, ya, lalu bisa juga mengendalikan emosi, tidak mudah terpancing amarah ataupun emosi lawan bicara, nggak baper, ya, tidak mudah kesal, bisa bersabar, dan lain-lain. Lalu bagaimana syarat supaya negosiasi itu bisa berjalan dengan efektif? Yang pertama itu harus ada kesukarelaan berdasarkan kesadaran penuh atau willingness. Ya, di mana dalam proses negosiasi ini tadi bisa menang dua-duanya, bisa menang kalah, bisa juga kalah menang. Ada persiapan atau ada kesiapan, preparedness. Lalu memiliki kewenangan mengambil keputusan, karena pihak yang bernegosiasi itu lebih baik adalah pimpinan ataupun orang yang punya power
dalam memberikan keputusan ataupun menyampaikan keputusan dalam bekerja sama ataupun bernegosiasi. Memiliki kekuatan yang relatif seimbang, sehingga negosiasi ini tidak timpang ataupun berat sebelah. Ya. Misalnya kalau negosiasi dengan direktur dengan buruh, ya, maka perwakilan buruhnya adalah ketua dari dewan buruh tersebut atau ketua persatuan buruh. Memiliki kemauan untuk menyelesaikan masalah, sense problem solving. Kalau di antara kedua belah pihak tidak ada kemauan untuk menyelesaikan masalah, ya buat apa melakukan proses negosiasi? Maka proses negosiasi ini penting dilakukan agar masalah itu dapat terselesaikan di antara kedua belah pihak. Lalu dalam strategi negosiasi bisnis ada banyak sekali strategi yang bisa diutarakan. Yang pertama itu mengetahui alternatif terbaik Anda. Ya, posisi Anda akan meningkat jika sudah mengetahui alternatif yang terbaik. Alternatif terbaik merupakan hasil kesepakatan yang lebih Anda sukai dibandingkan usulan dari pihak yang lain. Apabila Anda sudah mendefinisikan alternatif sejak awal, maka kecil kemungkinannya Anda untuk menyetujui sesuatu selama diskusi yang emosional, dan setelah itu kedua, ketahui tujuan pihak lawan yang sebenarnya. Nah, pada saat negosiasi bisnis, penting bagi Anda mencari tahu alasan mengapa pihak lawan menginginkan objek yang dinegosiasikan. Ya, alasannya kenapa pengen seperti itu, gitu, atau pengen itu. Nah, dengan begitu, ya, Anda akan mempunyai sebuah keunggulan ya, dan berada dalam posisi yang dapat menghasilkan kesepakatan yang lebih baik, karena kita sudah tahu tujuan dari pihak lawan yang sebenarnya itu apa. Contohnya seorang yang terpaksa harus menjual rumah karena perusahaannya telah memindahkannya ke daerah yang lain. Nah, mungkin tidak akan mau mengurangi harga yang diminta, sehingga dia tahu bahwa perusahaannya telah setuju untuk membeli rumah tersebut jika dia tidak bisa menjualnya. Nah, maka hal tersebut merupakan sesuatu yang penting untuk diketahui jika perusahaan tidak menyediakan keuntungan dari relokasi, maka dia terpaksa harus menerima harga yang lebih murah ya, agar bisa pindah dari ataupun relokasi. Jika Anda sebagai pihak yang menawar rumah, ya maka mengetahui keputusan Anda yang melandasi sang penjual akan menjadi suatu keuntungan bagi Anda. Yang ketiga, kendalikan tempat negosiasi atau di-setting. Ya. Seorang negosiator profesional pasti akan memilih tempat yang netral sebagai tempat negosiasi. Ya, tidak di kandangnya lawan kita, ya, tidak di kandang lawan, tapi cari tempat yang lain yang lawan tersebut tidak kuasa ataupun netral ataupun tidak tahu ataupun tidak ada pengaruh di tempat tersebut. Mereka menyadari bahwa tempat negosiasi sangat mempengaruhi suasana dalam negosiasi nantinya. Nah, negosiator profesional sadar jika menuruti pihak lawan yang menginginkan negosiasi di tempat lawan, ya pasti pihak lawan akan diuntungkan. Keuntungan yang didapat oleh pihak lawan tersebut yaitu mereka akan merasa lebih nyaman memiliki dan dapat merasa memiliki ya kan, dan dapat mengakses semua informasi dengan mudah, mengontrol berbagai faktor lingkungan dan keputusan dan juga sebagainya. Jadi persiapkan negosiasi dengan cara mengontrol tempat negosiasi supaya dapat menguntungkan bagi Anda, bukan menguntungkan pihak lain. Gunakan kriteria objek. Gunakan kriteria objek untuk menilai kualitas penawaran dari masing-masing pihak. Nah, sebab itu akan meningkatkan peluang Anda untuk mendapatkan kepuasan. Jika Anda merasa pihak lain lebih tahu dibanding Anda, maka sepertinya Anda tidak menyukai mereka dan bertahan. Kita memilih bertahan daripada memberikan mereka keuntungan. Nah, hal ini akan menghambat kesepakatan dan akhirnya merugikan Anda. Persiapkan negosiasi dengan mempunyai pihak luar yang berwenang untuk mengukur dan menimbang posisi dari masing-masing pihak. Nah, berdasarkan apa? Yaitu berdasarkan kriteria yang objektif. Berikutnya, data semua item yang akan dinegosiasikan. Sebagai negosiator yang profesional, Anda harus mendata semua masalah yang akan diselesaikan pada saat pertemuan. Nah, item-item itu mungkin dibuat secara terpisah berdasarkan perihalnya ataupun jenisnya, spesifikasinya, dan sebagainya.
Pemilihan waktu. Ya, pemilihan waktu yang tepat itu adalah segalanya. Pemilihan waktu akan sangat mempengaruhi hasil dari negosiasi. Kalau kita bernegosiasi di saat kedua belah pihak sedang kelaparan misalnya, tapi kalau negosiasi waktu pagi-pagi, ya, nah itu mungkin akan agak berat ya, maksudnya masing-masing sudah mempersiapkannya dari semalam. Nah, maka negosiasi yang enak tuh biasanya pada waktu makan siang. Lalu putuskan seberapa tinggi yang Anda anggap tinggi. Nah, maksudnya tuntutan ya, tuntutan awal Anda dalam proses negosiasi itu bagaimana. Nah, pikirkan secara cermat keputusan tersebut. Sebaiknya selain menginginkan keputusan yang tinggi, kita juga harus mempersiapkan kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi. Mengukur seberapa jauh kita harus menurunkan permintaan kita. Memang kita punya ekspektasi yang tinggi, namun dalam proses negosiasi akan ada permintaan yang mungkin kita anggap itu akan mengurangi dari nilai ekspektasi kita. Nah, maka permintaan kita juga tidak terlalu rendah. Kita harus memiliki daya tahan untuk mempertahankan argumen supaya kita mendapatkan posisi yang terbaik. Nah, kalau kita menurunkan ekspektasi yang begitu rendah atau terlalu rendah, ya maka pihak lawan akan menyimpulkan kita itu nggak sungguh-sungguh dalam negosiasi. Kita nggak sungguh-sungguh negosiasi, kita nggak punya power, kita sembarang aja negosiasinya, buang-buang waktu. Ya, kalau tahu gini mah nggak usah negosiasi. Gitu. Maka perlu mengajukan tuntutan yang cukup tinggi untuk memberikan ruang agar bisa berkompromi. Nah, itulah perlunya dilakukan negosiasi. Realistis lah ya, realistis. Kemudian nilailah tuntutan tersebut dari sudut pandang pihak lawan, bagaimana. Nah, kita tahu apa ruginya mereka kalau mereka ambil keputusan ini, sehingga kita akan memiliki persepsi dan anggapan yang sama. Rutinitas good guy atau bad guy itu sangat berguna. Artinya salah satu dari pihak kita itu PDKT atau mendekati atau bersahabat dengan pihak lawan supaya mendapatkan kepercayaan dan dukungan dari mereka. Sementara anggota yang lain akan bersikap menyulitkan atau marah dan mengancam bahwa dia akan mempertahankan tuntutannya. Dengan begitu pihak lawan akan berusaha untuk menghindari konfrontasi ataupun pertentangan dengan kita atau dengan negosiator dan memusuhi sang bad guy. Sehingga mereka akan lebih memilih untuk bekerja sama dengan kita. Yang ke-9, kendalikan emosi Anda, tetap tenang. Ya, ketika Anda bernegosiasi, jangan menampakkan emosi. Ya, jangan juga menampakkan frustasi atau tekanan yang berlebihan. Nah, itu menandakan bahwa kita tidak nyaman dalam negosiasi. Pihak lawan akan mengasumsikan bahwa emosi dan rasa frustasi kita sebagai kelemahan. Kendalikan emosi dengan baik. Gunakan emosi secara strategis atau pada saat-saat tertentu. Ya, suatu penampakan temperamen yang dilakukan secara strategis pada sebuah penawaran yang menyinggung yang diberikan oleh pihak lawan dapat memberikan Anda waktu karena Anda bisa membuat gerakan tiba-tiba untuk keluar dari negosiasi tanpa perlu merespon. Kendalikan emosi Anda dan manfaatkan untuk keuntungan Anda. Penawaran yang ke-10, penawaran jual beli timbal balik. Penawaran jual beli timbal balik ya. Ada kalanya negosiasi dilakukan untuk memenangkan sesuatu yang cuma satu, yang nggak bisa dibagi rata. Ya, maka alternatifnya yang pertama, masing-masing pihak akan menawarkan, siapa yang menawarkan lebih tinggi lalu memberikan kompensasi kepada yang kalah. Atau yang kedua, ya benar-benar mengundi siapa yang menang. Yang ketiga, yaitu sepakat kalau objek negosiasi tersebut dijual kepada pihak ketiga, lalu hasil penjualannya itu dibagi rata. 11. Gunakan seorang saksi ahli. Membuat diri Anda menjadi seorang yang ahli dalam topik tertentu supaya mendapatkan apa yang diinginkan. Nah, bisa menjadi taktik yang efektif tuh dalam suatu negosiasi atau situasi yang tepat. Cara sebaliknya juga sama efektif. Ya, buat pihak lawan sebagai seorang yang ahli dan paksa dia untuk mengontrol diskusi. Yang ke-12, temukan kesamaan. Aturlah tahap untuk kesepakatan dengan pihak lawan untuk mendapatkan hasil yang memuaskan. Nah, hal tersebut dapat dilakukan dengan cara memutuskan hasil apa yang membuat Anda berdua jadi memiliki kesamaan. Nah, seperti Anda dan pihak lawan sama-sama ingin mencapai kata sepakat. Nah, maka sepakatnya dalam hal apa itu menjadi suatu
pendekatan atau kesamaan agar negosiasi itu cepat untuk dilaksanakan, cepat untuk disepakati. Nah, kesamaan itu akan menjadi rujukan untuk mencapai kesepakatan. Yang ke-13, tentukan batas akhir waktu atau deadline dari negosiasi. Ya, jangan sampai negosiasi itu terulang terus, nggak ada penyelesaiannya, nggak ada deadline-nya. Nah, kita kasih deadline. Jadi kita negosiasi sampai jam sekian ya. Kita negosiasi maksimal 3 kali pertemuan ya misalnya. Nah, negosiasi yang memiliki deadline, nah itu akan membantu untuk menghasilkan kesepakatan yang sebaik mungkin dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Dan juga lebih efektif ya, tidak berpanjang-panjang waktu ataupun membuang-buang waktu. Jangan selalu menyembunyikan kelemahan. Nah, ketika bernegosiasi, kita harus bisa memahami kelebihan dan kelemahan kita. Selain itu, kita harus memahami kelebihan dan kelemahan lawan juga. Tujuannya yaitu dalam bernegosiasi dari sebuah posisi yang memanfaatkan kelebihan. Hal ini berarti ya, kita mempunyai semua informasi yang benar. Kita harus punya target yang jelas supaya informasi yang kita butuhkan untuk memperkuat posisi. Akan tetapi kita juga harus ingat bahwa kedua belah pihak masing-masing mempunyai kelemahan dan kelebihan. Selama negosiasi berlangsung akan ada waktu tertentu di mana ya, kita sangat ingin memanfaatkan kelemahan pihak lain. Salah satu cara untuk melakukannya yaitu dengan mengungkapkan kelemahan tersebut mulai dari awal, sebelum pihak lawan memanfaatkan kelemahan kita. Gunakan informasi yang ada, dan kita bisa menetralisir efeknya dalam negosiasi. Yang ke-15, mengadakan rapat. Kita bisa meminta waktu di forum negosiasi untuk mengadakan rapat sendiri dengan anggota untuk memecahkan beberapa masalah. Nah, rapat kecil ini juga bisa digunakan untuk pada saat rehat ya. Rapat ini juga bisa digunakan untuk rehat sejenak sambil memperbaiki strategi dalam negosiasi. Ya, kita bisa mengambil waktu pada saat rapat jika proses negosiasi itu macet. Jika negosiasi tiba-tiba arahnya melenceng dari ke arah yang tidak kita duga. Nah, kita rapat jika negosiasi itu jadi panas. Nah, kita perlu meredam. Mungkin dari pihak kita atau dari pihak lawan. Itu semacam break sejenak. Nah, kita rapat kecil untuk menetralisir hal tersebut. Mengadakan rapat jika masing-masing anggota tim sepertinya menjadi gelisah atau frustasi terhadap proses negosiasi. Berikutnya, memanfaatkan item-item yang dibuang. Sediakan waktu untuk mengidentifikasi item-item yang dianggap tidak berharga dan mengidentifikasi item-item yang dianggap berharga. Item-item menurut kita itu tidak penting. Nah, sebelum dibuang itu dicek lagi ya. Item-item yang dapat dibuang merupakan hal yang menurut kita itu tidak terlalu berharga atau tidak penting. Meskipun demikian, kita tidak boleh membiarkan pihak lain untuk mengetahui bahwa apa saja item-item yang dibuang itu. Jadi, pastikan bahwa kita menampilkannya dengan sebuah cara yang membuat item-item tersebut tampak penting. Lalu berikutnya dengan pendekatan sama-sama menang. Pendekatan sama-sama menang dalam negosiasi sebuah strategi dasar yang mencari manfaat maksimum bagi pihak-pihak yang melaksanakan negosiasi. Strategi ini biasanya hanya digunakan jika kedua belah pihak memiliki tuntutan. Cara kerjanya yaitu dengan mengelompokkan tuntutan ke dalam 3 kategori, antara lain 1. Item-item yang kompatibel, yaitu item-item yang dapat disepakati dengan segera oleh kedua belah pihak, di mana item-item tersebut sifatnya seimbang. Lalu yang kedua, item-item yang dipertukarkan, yaitu item-item yang dapat dipertukarkan dengan mudah satu sama lain, ya, karena nilainya sama. Yang ketiga, item-item yang distributif, yaitu item-item dari kedua belah pihak yang memiliki ketertarikan yang berlawanan, sampai membuatnya perlu untuk menemukan titik temu pada masing-masing. Item-item ini melibatkan uang. Dengan item-item distributif, di salah satu pihak mendapatkan dan pihak lain akan kehilangan. Contoh, jika pembeli menegosiasikan pengurangan sebanyak 10 juta dari tagihan kontrak, maka kontraktor akan kehilangan keuntungan sebanyak 10 juta.
Pendekatan sama-sama menang merupakan sebuah taktik yang penting karena dapat mempercepat proses negosiasi dan memperbesar kemungkinan untuk menghasilkan output yang diinginkan. Dan terakhir yaitu menyesuaikan atau fleksibel. Negosiasi dimulai dengan kedua belah pihak mempunyai ide yang jelas mengenai di mana mereka ingin berakhir. Keduanya telah melakukan penelitian, menetapkan target, dan mengidentifikasi berbagai pilihan yang mereka anggap cukup nyaman untuk dinegosiasikan. Meskipun demikian, seorang negosiator yang ulung akan tetap menyesuaikan atau fleksibel dengan negosiasi pada saat negosiasi berjalan, karena solusi yang baru untuk masalah yang lama seringkali akan muncul selama proses negosiasi. Nah, jika kita itu fleksibel, maka kita dapat menyesuaikan tuntutan ataupun target kita untuk menyertakan ide-ide yang baru. Bersikaplah terbuka dan jangan mengabaikan sesuatu yang dikatakan oleh pihak lain hanya karena itu berasal dari pihak lain. Ya, jangan diabaikan. Berikutnya, lalu hambatan dalam keberhasilan negosiasi itu apa saja? Yang pertama, melihat negosiasi sebagai konfrontasi. Nah, ini hati-hati. Nah, ketika kita melakukan negosiasi, kita tidak perlu melakukan konfrontasi. Konfrontasi hanya menghambat keberhasilan negosiasi karena negosiasi tujuannya adalah untuk bekerja sama antara kedua belah pihak untuk mencapai suatu kesepakatan. Jadi hindari konfrontasi. Selalu diingat bahwa sikap yang Anda tunjukkan itu pada saat negosiasi, misalnya kompetitif atau kooperatif, akan menentukan suasana dalam interaksi. Hambatan keberhasilan negosiasi selanjutnya yaitu keinginan salah satu pihak untuk memenangkan negosiasi dengan berbagai cara. Suatu negosiasi, apabila ada yang menang, pasti ada yang kalah. Label menang kalah tersebut justru akan menciptakan situasi yang akan semakin sulit. Suatu pihak akan merasa kalah. Perspektif yang terbaik dalam negosiasi yaitu mencoba untuk menemukan solusi kedua belah pihak itu saling menang, win-win solution. Yang ketiga, menjadi emosional, yang tadi sudah dijelaskan. Apabila kita terlalu emosional dalam negosiasi, emosional memang wajar ya. Tapi kalau terlalu emosional atau terlalu terbawa suasana emosional, baperan, nah misalnya, atau jadi mudah marah dan lain-lain, nah kita harus mengendalikan diri kita dengan baik. Hambatan dalam negosiasi yaitu tidak mencoba memahami orang lain, nah itu hati-hati. Kita harus perlu memahami kebutuhan dan keinginan orang lain karena kita mencoba untuk menemukan solusi yang bisa diterima antara kedua belah pihak dalam bernegosiasi. Jika kita tidak tahu kebutuhan dan keinginan orang lain, maka kita tidak dapat melakukan negosiasi dengan baik. Akan tetapi, pada kenyataannya ketika kita mencoba mencari tahu tentang seseorang, yang kita temukan adalah ketidaksetujuan yang tidak signifikan. Seorang negosiator profesional akan fokus pada kepribadian, bukan fokus pada isu yang biasanya. Negosiasi juga tidak boleh menyalahkan orang lain. Pada saat negosiasi, masing-masing pihak akan memberikan kontribusi. Ya, kontribusi yang dampaknya itu bisa lebih baik atau lebih buruk. Jika Anda menyalahkan orang lain karena kesulitan yang ia buat, maka Anda akan menciptakan situasi kemarahan. Nah, sebaiknya kita bertanggung jawab terhadap masalah untuk menciptakan semangat kerjasama. Nah, hambatan lain dalam negosiasi, yang pertama negosiasi berjalan hanya satu arah, tidak ada umpan balik. Maka kita tidak bisa memahami kebutuhan dan keinginan dari lawan bicara. Maka komunikasi harus dua arah agar bisa saling memahami. Lalu yang kedua, adanya perbedaan pandangan. Nah, pada saat negosiasi tentunya ada perbedaan pandangan terhadap suatu permasalahan yang dibahas ataupun kesepakatan yang dibahas. Nah, bisa terjadi kesalahpahaman dari proses komunikasi yang dilakukan pada saat negosiasi. Ya, mengenai kalimat-kalimat yang besar itu tidak sesuai, lalu pemilihan katanya tidak sesuai sehingga terjadi kesalahpahaman, atau tadi salah satu lebih gondok istilahnya atau lebih emosional sehingga makna yang ditangkap menjadi suatu kesalahpahaman. Atau umpan baliknya tidak tepat dan juga bisa juga karena tidak fokus terhadap pokok permasalahan. Ya, sehingga gimana ya negosiasinya jadi tidak lancar ataupun tidak seru karena salah satu pihak tidak fokus terhadap pokok permasalahan dari yang dinegosiasikan atau pengetahuannya kurang dan lain-lain. Lalu metode negosiasi bisa head on. Nah, untuk tugasnya sebelum membuat video negosiasi mengenai Anda dalam tugas praktek ini Anda ditugaskan untuk membuat satu video mengenai praktek negosiasi dengan tema penawaran
produk bahan ATK atau perlengkapan olahraga atau laptop, komputer ya, atau aplikasi pendidikan. Pilih salah satu tema untuk sekolah, produk untuk sekolah maksudnya. Lalu berupaya bernegosiasi dengan lawan bicara atau pihak sekolah. Yang ditawarkan adalah pihak sekolah, Anda sebagai negosiator atau pihak perusahaan yang menawarkan produk untuk sekolah. Disusun skripnya dengan baik, lalu Anda bicara sebagai seorang negosiator. Dan salah satu teman Anda yang dalam video tersebut sebagai lawan bicara atau pihak sekolah. Disusun skripnya yang rapi, lalu barang dan harganya juga disiapkan, waktu pemesanan kapan, prosedur pembayarannya bagaimana, waktu pelunasannya kapan, lalu kalau ada diskon ya diskonnya disiapkan, apa promosinya, garansinya apa untuk barang apabila barangnya rusak pada saat diterima ataupun kurang, lalu penanggung jawabnya siapa, dikarang aja namanya, lalu waktu pengirimannya kapan, waktu penyelesaian kontraknya kapan. Nah, kita dapat Anda praktekkan dengan satu orang yang di rumah atau salah satu teman sekelas yang dekat dengan rumah Anda. Kalau sama teman ya harus gantian prakteknya, salah satu jadi negosiator, satu jadi lawan bicara atau pihak sekolah. Nanti di video berikutnya gantian ya. Si B jadi negosiator, si A jadi lawan bicara atau lawan negosiasi, atau jadi pihak sekolah. Durasi video singkat aja 2-5 menit. Ya, makin banyak hal yang diutarakan di situ, negosiasinya atau kontennya yang dibuat, percaya diri, komunikatif, semakin kreatif, maka nilainya akan semakin baik. Saya kirim link videonya di Google Drive, ya disimpan di Google Drive, lalu kirim linknya di WA atau di email fajissemangat@gmail.com. Ya, jadi kalau bisa sih videonya ditaruh di link ya. Simpan videonya di Google Drive aja, lalu berikan linknya di WA saya ya, bisa di-download ya, linknya bisa di-download. Waktu penyelesaiannya adalah 1 minggu dimulai dari hari ini. Baik, itu tugasnya dan terima kasih. Semangat belajar. Salam cerdas, belajar Indonesia. Selalu semangat mengukir prestasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.